Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kelas saya hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, maka izinkan saya untuk mempersilahkan bersama-sama untuk berdoa demi kelancaran perkuliahan kita hari ini. Untuk itu, berdoa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila, tetapi ini Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Nanti ada apa saja yang akan kita bahas. Ini sekitaran tentang filosofi, filsafat, kemudian ada aspek-aspek apa saja yang ada di dalam sistem filsafat. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mencoba untuk memaparkan isi dari perkuliahan hari ini. Baik, pendidikan Pancasila, mata kuliah kali ini akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, nanti kita akan lebih mendalami apa itu filsafat, kemudian bagaimana sistem berpikir atau sistematika dari sistem filsafat itu sendiri. Kemudian nanti kita akan melihat ada aspek ontologi, ya, pendekatan melalui aspek ontologi, kemudian ada aspek epistemologi, dan juga ada aspek aksiologi. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat, sebetulnya filsafat itu apa ya? Nah, kalau kita secara harafiah, bahwa filsafat itu berasal dari dua kata, atau dalam bahasa Yunaninya filosofia. Yang pertama terdiri dari satu kata, ya, yaitu philen, dan kata keduanya adalah sophos. Nah, philen itu sendiri punya arti yaitu cinta atau hasrat yang besar atau kesungguhan, ya, kesungguhan hati dari perasaan seseorang. Nah, kemudian sophos sendiri merupakan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan dalam artinya begini, kebenaran yang sejati atau yang sesungguh-sungguhnya, bahwa sesuatu yang telah diputuskan adalah benar adanya. Itu merupakan arti dari sophos. Jadi secara harafiah bisa dikatakan bahwa filsafat merupakan atau adalah cinta kebijaksanaan. Ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa contoh, ini patung yang dibuat oleh Auguste Rodin. Ini menggambarkan tentang wise man. Ya, artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana, yang melalui proses berpikir dan berkontemplasi. Nah, kalau dilihat gambar ini, ya, ini merupakan patung orang yang terduduk, diam, termangu, sedang berpikir, ya, artinya penuh timbangan, sehingga makhluk tadi ketika nantinya akan melakukan suatu tindakan, tindakannya akan penuh dengan kehati-hatian, kemudian arif dan bijaksana. Tentunya kalau kita lihat posisi sedang berpikir dan merenung, ya. Nah, inilah
salah satu contoh ya penggambaran tentang di mana manusia menjadi arif dan bijaksana. Nah, kemudian juga ada patung Soekarno ya yang sedang duduk di Taman Rumah Pengasingan. Ini ada di ND. Ini menggambarkan bahwa ia sedang memikirkan, merenungkan masa depan bangsa Indonesia pada waktu itu. Ya, ini dibuat untuk mengenang sosok seorang Soekarno yang sedang diasingkan di ND pada waktu itu. Nah, dari hasil perenungan dan pemikiran yang dilakukan dalam pengasingannya di ND, Soekarno ternyata berhasil memikirkan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara, ya, atau juga Pancasila sebagai filosofi Groundslah, ya, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, gitu ya. Nah, hal inilah yang mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang dimaksud dengan filsafat. Ya. Baik. Nah, filsafat itu sendiri memiliki arti yang bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah filsafat sebagai produk atau yang mencakup pengertian. Nah, apa saja? Nah, yang kesatu adalah filsafat sebagai jenis pengetahuan, ya, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari filsuf pada zaman itu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Ya, bisa kita ambil misalnya contohnya rasionalisme, kemudian materialisme, pragmatisme, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa manusia ini mencuri suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan. Nah, ini merupakan kelompok pertama arti filsafat itu ya. Jadi filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian. Ini adalah yang pertama. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, bahwa filsafat sebagai proses yang dalam hal ini bahwa filsafat itu sendiri diartikan dalam bentuk aktivitasnya. Ya. Nah, dalam proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu sesuai dengan objeknya. Apa yang sedang dihadapi atau situasi atau kondisi yang seperti apa yang sedang dihadapi. Nah, ada beberapa cabang filsafat yang pokok. Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah metafisika. Ya, metafisika ini merupakan salah satu cabang filsafat. Ya. Nah, metafisika sendiri ini membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis. Ya. Nah, meliputi apa saja? Meliputi ada bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi, ya, atau kemasyarakatan dan kependudukan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian ada cabang filsafat logika. Nah, ini berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir. Ya. Sejauh mana manusia mampu berpikir menggunakan imajinasi dan pengetahuannya serta wawasannya, ya, yang nantinya akan berbuah atau menghasilkan rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang, ya, kalau bahasa kekiniannya adalah analisa. Ya, jadi hasil-hasil dari logika berpikir ini merupakan analisa.
Nanti analisa akan dibagi lagi menjadi persepsi, asumsi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi epistemologi. Nah, kalau epistemologi ini cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Jadi ini hubungannya tentang pengetahuan atau ilmu atau pengembangan ilmu. Ya. Nah, kemudian ada juga etika. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan moralitas. Ya, moral artinya di mana tingkah laku manusia berdasarkan norma-norma yang ada atau juga nilai-nilai yang ada yang kental ada di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sejauh mana manusia telah sesuai atau beretika di dalam kehidupannya. Nah, ini tidak hanya membicarakan benar atau salah, ya, tetapi kita juga membicarakan nilai-nilai kebaikan, ya. Nah, kemudian ada yang kita dengar adalah metodologi. Nah, ini salah satu cabang filsafat, yaitu metodologi. Nah, metodologi ini berkaitan dengan persoalan hakikat metode atau cara, ya, cara di dalam ilmu pengetahuan. Nah, cara apa? Cara menganalisa, cara mengasumsikan, cara mendeskripsikan, dan lain-lainnya. Gitu ya. Ini sering kita dengar itu metodologi. Nah, kemudian ada lagi cabang filsafat estetika. Ya, ini erat kaitannya dengan suatu keindahan. Ya, tidak hanya seni, ya, tetapi banyak hal yang berkaitan dengan estetika. Ya, baik itu keindahan secara fisik maupun keindahan non fisik. Ya, ya kalau misalnya ya kalau keindahan fisik kita bisa melihat karya patung, karya bangunan atau apapun. Nah, kalau karya non fisik kita bisa melihat apa namanya lagu, ya, puisi, dan seterusnya. Nah, ini adalah cabang filsafat yang dalam kelompok filsafat sebagai proses, ya, yang diartikan bahwa filsafat itu sendiri merupakan aktivitas, ya, itu kira-kira. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara tentang filsafat apa, nah kemudian sistem berpikir si filsafat ini sendiri bagaimana? Nah, pertama adalah konsepsional. Jadi di dalam berpikir atau berfilsafat, semua yang dilakukan harus berdasarkan konsep. Nah, kemudian barulah pikiran atau ilustrasi-ilustrasi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah cita-cita. Nah, dari beberapa dasar ini, konsep, pikiran, dan cita-cita, ini akan membuahkan suatu konsep. Konsep di mana akan menyelesaikan suatu permasalahan atau merupakan alternatif ataupun juga solusi dari situasi kondisi yang sedang dihadapi. Ya, ini yang pertama adalah konsepsional. Nah, yang kedua merupakan radikal. Ya, jadi filsafat itu berpikir secara radikal. Bukan artinya radikalisme, tetapi sistemnya berpikir secara radikal, secara paling mendasar. Jadi benar-benar yang namanya memikirkan sesuatu secara filsafat atau secara filosofi, ini harus benar-benar mendasar sampai dengan hal-hal yang paling prinsip. Nah, maka banyak para filsuf itu tidak bisa digoyahkan apa namanya
pendapatnya karena mereka yang betul prinsip-prinsip mendasar secara radikal, ya. Nah, kemudian koheren atau runtut. Jadi dalam filsafat itu nggak bisa ngacak, ya. Dalam filsafat itu harus runtut, ya. Setelah berpikir konsepsional, kemudian bagaimana memikirkan caranya, prosesnya, hingga akhir hasilnya. Bahkan tidak hanya sampai hasil saja, tapi bagaimana memikirkan untuk kembali untuk bisa melakukannya lagi dengan melalui proses evaluasi, pengembangan, perbaikan, dan seterusnya. Jadi sistem berpikir filsafat tidak bisa lompat-lompat, tetapi harus koheren atau runtut. Nah, yang kemudian adalah rasional, ya, bahwa filsafat itu harus logis. Ya, kalau tadi sebelumnya di cabang filsafat kita ada membahas tentang logika gitu ya. Nah, ini rasionalisme ini harus betul-betul ada di dalam sistem berfilsafat atau sistem berpikir kita. Harus benar-benar logis. Ya. Kemudian komprehensif. Ya, sifatnya harus menyeluruh. Menyeluruh dalam arti kita tidak bisa memikirkan secara parsial-parsial saja. Ya, kalau kita membangun sesuatu misalnya ya, kita hanya memikirkan bangunan depannya saja, atau hanya pondasinya saja, atau hanya dinding-dindingnya saja, atau hanya atapnya saja kalau ingin membangun rumah. Ini tidak bisa. Jadi berpikir secara filsafat ini harus komprehensif, harus menyeluruh, ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui seberapa jauh proses yang telah dilakukan, seberapa jauh keberhasilan yang telah ditempuh, dan hal apa saja atau kendala-kendala apa saja yang nantinya untuk pengembangan dan perbaikan di di kemudian hari, ya. Nah, baru ini realistis. Nah, jadi sistem berpikir filsafat ini juga harus realistis, ya. Tidak boleh misalnya ketika kita berpikir sesuatu dan tidak realistis, maka sebetulnya cara berpikir kita bisa dikatakan tidak sesuai karena tidak realistis. Realistis artinya kalau kita tidak mampu melakukannya, maka sebaiknya kita berusaha dan berupaya untuk bisa mengerjakan hal itu. Namun, apabila hal itu tidak bisa dipenuhi atau kita sudah berusaha dan berupaya tidak bisa, maka kita sebaiknya mundur, ya, atau beralih ke pekerjaan atau kegiatan yang lain. Ya, sehingga kita tidak memaksakan diri dengan apa atau dengan kemampuan yang kita miliki. Itu kalau seandainya kita memaksakan, maka kita sebetulnya tidak adil pada diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi sistem berpikir filsafat yang realistis ini betul-betul harus menyesuaikan, ya, apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi, dan pemikiran kita atau konsep kita seperti apa dalam mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Barulah di akhir kita harus bisa mendengarkan kritik, ya. Kritik dari siapa? Dari semua orang yang kita hadapi, baik itu teman, lawan, maupun pihak lain, ya. Barulah kita bisa menyimpulkan suatu pemikiran. Nah, ini adalah sistem berpikir filsafat, ya. Baiklah. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertian filsafat apa saja, kemudian cabang-cabang pokok filsafat itu apa saja, dan sistem berpikir filsafat bagaimana, maka kita akan beralih masuk
landasan filsafat Pancasila. Nah, ketika kita bicara tentang landasan filsafat Pancasila, kalau kita lihat dari aspek ontologisnya, ya, ini merupakan suatu filsafat dimasukkan dalam upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila yang ada di Pancasila. Ya, nah proses penyelesaian masalah dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya, sehingga dalam aspek ontologis ini, ya, bahwa filsafat ini sebagai upaya untuk mengetahui sebetulnya apakah kegiatan atau aktivitas kita ini sudah didasari oleh sila-sila di dalam Pancasila. Nah, kemudian apakah juga cara ataupun metode-metode dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kegiatan ini juga sudah sesuai dengan cara atau proses yang sesuai dengan hakikat dasar sila-sila Pancasila. Nah, di aspek ontologis ini kalau bisa dianalogikan bahwa manusia ini memiliki jiwa dan raga. Nah, manusia ini di dunia, hidup di dunia memiliki dua peran, yaitu menjadi makhluk sosial dan menjadi makhluk Tuhan. Artinya sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa bersosialisasi. Ya, tidak bisa sendiri atau berdiam diri saja. Ya, kita harus membantu orang lain dan kita nanti akan dibantu orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan maka akan berbuah kebaikan-kebaikan lagi nantinya. Gitu ya. Nah, itu apabila hakikatnya manusia dengan manusia. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Artinya hubungan yang horizontal. Nah, bagaimana dengan peran kita sebagai makhluk Tuhan? Nah, manusia sebagai makhluk Tuhan, bahwa manusia diturunkan ke bumi ini untuk mengisi bumi dengan hal-hal yang bisa dilakukannya. Ya, maka manusia sebagai makhluk Tuhan berupaya untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, di dalam komunikasi antara manusia dengan Tuhan, ini didasari oleh keyakinan. Ya, keyakinan atau suatu kebenaran yang diyakini. Ya, yang berupa norma. Norma apa? Norma agama ataupun kepercayaan. Nah, hal ini di dalam Pancasila, manusia di Indonesia atau bangsa Indonesia bebas memilih agamanya dan bebas melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinan agama ataupun kepercayaannya yang dianut. Sehingga lengkaplah sudah bahwa manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan manusia lainnya, ya, saling menghargai dan saling menghormati dengan penuh dengan toleransi, dan manusia sebagai makhluk Tuhan bisa menjalankan ibadahnya merdeka secara merdeka di bumi Indonesia. Ya, baik. Kalau tadi kita bicara tentang aspek ontologis, ya. Kemudian kita akan masuk ke aspek epistemologi. Nah, yang seperti apa yang aspek epistemologi?
Nah, bahwa Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan ini pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Ya, hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Jadi maksudnya bahwa Pancasila ini merupakan suatu objek pengetahuan yang meliputi dari sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Jadi segala pengetahuan yang ada ini bisa mengacu ke Pancasila. Maka pengetahuan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila. Namun bila pengetahuan itu tidak sesuai dengan Pancasila, maka pengetahuan tersebut tidak bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, hal ini di dalam aspek epistemologi ternyata tidak bisa dipisahkan dengan aspek ontologisnya. Kalau aspek epistemologis ini merupakan bagaimana objek pengetahuannya, tetapi ternyata di dalam epistemologi, dalam aspek epistemologinya, ini proses penyelesaian masalahnya oleh manusia ini tidak bisa dikesampingkan, justru menjadi penguat ya dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Ya, baik. Ini cukup menurut saya aspek epistemologi. Yang berikutnya adalah aspek aksiologi. Nah, di dalam aspek aksiologi, sila-sila Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat. Jadi, kalau kita bicaranya sistem, berarti antara satu komponen dengan komponen yang lainnya memiliki nilai-nilai yang saling terintegrasi. Sehingga sistem filsafat di dalam sila-sila Pancasila ini memiliki nilai satu kesatuan ya, yang tidak bisa terpisahkan. Ya, nanti kita bahas bahwa Pancasila ini saling mengkualifikasi atau saling mengisi. Nah, kemudian membahas tentang filsafat nilai Pancasila dari sudut pandang nilai, kemudian manfaat, pikiran, ilmu, atau juga teori dari suatu yang diinginkan atau yang disukai, ya, yang sifatnya adalah menuju ke kebaikan. Gitu. Maka bila kita melihat aspek aksiologi, maka aspek aksiologinya Pancasila ini merupakan satu kesatuan, ya, bahwa nilai Pancasila ini dari sudut pandang nilai, manfaat, pikiran, ilmu ataupun teori ini merupakan alur dari cita-cita maupun tujuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, baik, kita sampai di sini membahas tentang landasan filsafat Pancasila. Jadi ada 3 ya, ada aspek ontologis, kemudian ada aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Nah, kalau begitu, sistem filsafat Pancasila itu merupakan jati diri bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi atau juga nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan diimplementasikan dalam sikap dan tingkah laku
serta perbuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi sudah jelas bahwa sistem filsafat Pancasila ini merupakan jati diri bangsa. Ya. Kemudian rumusan nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan di antara sila-silanya. Ya. Jadi yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa Pancasila di dalam sila pertama sampai sila kelima ini merupakan sila-sila yang saling terintegrasi, yang saling terhubung. Dan antara satu sila dengan sila yang lainnya ini saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. Ya. Nah, satu tujuan tertentunya itu apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, yang lebih luas lagi adalah tujuan negara yaitu kesejahteraan dan damai sentosa. Ya. Baik, ini yang merupakan sistem filsafat Pancasila. Nah, yang selanjutnya adalah susunan sila-sila pada Pancasila ini bersifat organik. Artinya bahwa sila-sila di Pancasila ini tidak bisa berdiri sendiri. Itu hanya bisa diambil sila pertamanya saja, atau sila keduanya saja, atau 3, atau 4, atau 5-nya saja gitu. Nah, ini tidak bisa. Jadi, apabila kita melihat Pancasila, ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terlepaskan antara sila satu dengan yang lainnya. Sehingga Pancasila, sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini bersifat organik. Ya. Nah, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida yang membuat sila-sila Pancasila merupakan rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya. Gitu ya. Kalau kita gambarkan bahwa sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini berbentuk hierarkis piramida. Ya. Bahwa sisi di sila pertama paling atas ya ini merupakan cakupan yang paling terkecil. Ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian sila kedua ya, tentang integrasi, internasionalisasi ya, tentang kemanusiaan. Ini manusia dengan manusia lainnya yang ada di sekitarnya. Kemudian persatuan ini lebih luas lagi, ada di piramida yang tengah. Kemudian keempat ada musyawarah, ya, ini lebih luas lagi. Dan yang kelima merupakan tujuan yang paling mendasar adalah tujuan dari Pancasila itu sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini artinya Pancasila merupakan rangkaian dari tingkatan luas dan isi sifatnya. Nah, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi ini tidak bisa dipisah-pisah. Sehingga satu sila memiliki penjiwaan sila-sila yang lainnya. Ya. Jadi sila pertama ya menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga sila kedua dijiwai oleh sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Jadi betul-betul sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini saling mengkualifikasi, saling terintegrasi, dan saling mengisi. Oke. Baik, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Nah, saya akan mengingatkan bahwa hari ini merupakan pertemuan
sebelum ujian tengah semester dilakukan. Maka para mahasiswa diharapkan bisa mempersiapkan dirinya untuk menjalankan ujian tengah semester. Saya mengingatkan bahwa komponen nilai ujian tengah semester ini sebesar 30%, kemudian tugas juga sebesar 30%, sedangkan ujian akhir semester sebesar 40%. Kehadiran merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ujian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi maupun tanya jawab mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.